Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar makrifat. Kali ini tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah. Yang ingin saya bahas pada kali ini adalah Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa anna rabbukum fa'budun. Yang artinya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Di sini disampaikan bahwa agama tauhid, agama sesungguhnya adalah agama tauhid, agama yang satu dan agama kamu semua. Sementara yang kita tahu di alam zahir di dunia ini ada berbagai penganut agama, itu agama Nasrani, agama Yahudi, Nasrani, dan agama Islam. Nah ini kalau di dunia ini memang agama ini masing-masing menyatakan yang paling benar agama saya, gitu ya. Apakah ini agama yang berbeda, atau pembawanya berbeda, atau Tuhannya berbeda? Padahal kan di sini disebutkan bahwa agama hanya satu dan Tuhannya pun satu. Nah, ini mohon penjelasannya Pak Munajat dari sisi kodimnya. Karena kita emang hari ini belajar tentang tasawuf ya, ilmu kodim. Monggo Mbak Munajat. Terima kasih Bu Nyai. Ini pembahasan yang menarik, dan memang topik-topik yang disampaikan Bu Nyai selalu menarik dan sensitif. Ini agama yang satu ini adalah ayat-ayat dimensional, dan pada umumnya pewahyuan kalamullah itu memang bersifat dimensional, karena semesta ini memang dimensional juga. Ada dimensi duniawi dan dimensi akhirat. Demikian juga manusia, ada sisi lahiriahnya dan ada sisi ruhaniyahnya. Nah ini maka hanya dengan mengelaborasi pemahaman ayat 92 tersebut atas surat Al-Anbiya, itu pun harus dipahami secara dimensional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa agama yang memang awalnya itu berasal dari sumber yang sama, ketika mewujud di alam dunia ini menjadi berbeda-beda. Yang jelas, yang tercantum dalam Al-Quran, itu kita mengenal 3 agama yang membawa syariat dengan jelas dan pasti. Di situ ada Rasulnya, di situ ada kitab sucinya, yaitu Nabi Musa dengan membawa kitab Taurat yang sekarang dianut oleh agama Yahudi. Itu sekitar 3.500 tahun yang lalu. Dan kemudian yang membawa syariat lagi yang sampai sekarang bisa kita lihat, yaitu agama Kristen dengan kitab Injil yang dibawakan oleh Nabi Isa. Walaupun di antara kedua kerasulan tersebut juga banyak sekali rasul-rasul itu ya, tetapi yang jelas bisa kita amati sekarang yang syariatnya masih ada adalah kedua agama tersebut. Kemudian yang terakhir adalah agama Islam yang dibawakan oleh Rasul Muhammad. Ketika agama-agama tersebut itu mewujud di alam dunia ini, maka itu pun harus mengikuti hukum-hukum sunatullah, hukum-hukum yang ada di alam materi yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu.
walaupun sumbernya itu satu. Kebetulan kami dari Torekot Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara, kami adalah sebuah Torekot Arwahi yang tentunya kami lebih banyak fokus mengeksplorasi pada ruang-ruang yang sifatnya ruhaniyah, sehingga kami pun memahami ayat tersebut berbeda atau lebih tepatnya melengkapi pemahaman-pemahaman yang sudah ada sesuai dengan jargon kami, sesuai dengan maksud kami bahwa kita pun berdakwah dalam rangka udkhulu fisilmi kafah. Jadi beragama harus kafah, harus lengkap dalam berbagai perspektif. Agama samawi sungguhnya ada dua komponen utama ini punyai, yaitu komponen kerasulan dan komponen pewahyuan. Dalam perspektif Qadim, kerasulan itu adalah sebuah sistem yang permanen, yang tidak pernah berhenti. Itu adalah yang selalu berlangsung dari awal hingga mula. Jadi sistem kerasulan itu berbeda dengan nubuah, sistem kenabian. Kalau Rasul itu tetap ada, karena Rasul itu adalah makhluk ruhani. Jadi seperti itu Bu Nyai, sebagaimana sekarang Rasul Muhammad itu masih ada sekarang. Jadi entitas ruhaniyahnya tuh masih ada. Itulah yang kemudian menyambung dalam sebuah sistem wasilah itu. Kembali lagi kita ke situ lagi, sistem wasilah lagi gitu. Demikian juga pewahyuan. Pewahyuan kan bersumber dari kalamullah. Kalamullah adalah kalamnya Allah. Tetapi Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un. Kalamnya tentu tidak bisa dipahami oleh penduduk bumi karena tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Agar kalamullah itu bisa dipahami oleh penduduk bumi, maka diturunkan dari alam maha qadim ke alam qadim. Nah, disitulah kalamullah berubah menjadi kalam qadim. Dan di wilayah qadim semuanya itu tidak ada nama, tidak ada merek gitu. Makanya ini kalau dikaitkan dengan rukun iman ini pas sekali. Jadi rukun iman ketiga kan beriman kepada kitabullah, yaitu kitab yang masih dalam wujud nur cahaya di dalam alam qadim itu. Yang keempatnya iman kepada Rasulullah tanpa menyebut merek, tanpa menyebut nama. Itu pun juga qadim yang adanya di alam ruhani, alam qadim. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan lagi kepada Quran surat Al-Waqiah 78 dan 79, bahwa Al-Quran itu ada di Lauh Mahfuz. Tidak ada seorang pun yang bisa membacanya kecuali hamba yang disucikan ruhaniyahnya. Sehingga jelaslah sekarang itu ayat Al-Anbiya 92 tersebut bahwa memang semuanya satu, Tuhannya satu, malaikatnya juga itu juga, kemudian kitabullahnya juga kitab qadim itu, kemudian rasulnya juga rasul yang qadim itu. Kemudian ketika mewujud di alam realitas di dunia ini, maka dia akan disesuaikan, dia kompatibel dengan zamannya, dengan umatnya. Jadi kalau Al-Quran kan di Arab ya menggunakan bahasa Arab itu. Kemudian yang kitab yang lain kan memakai bahasa Ibrani itu ya kalau nggak salah ya itu ya. Kurang lebih seperti itu punya penjelasannya. Ya baik, ini sudah cukup terang ya, tapi maksudnya saya ingin menambahkan sedikit barangkali tadi Mbah Munajat. Yang dimaksud ini kita diskusi jadinya ya mungkin ya. Begini Mbah Mun, kalau menurut pemahaman saya ini tadi Mbah Mun sudah sampaikan bahwa dengan rasul yang sama, karena rasul adalah memang rasul yang satu ya, Allah ruhani, Tuhan yang satu. Tetapi begitu diturunkan pada zamannya,
tadi disampaikan Bang Munajat, itu pembawanya berbeda. Yaitu tadi kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, kan pembawanya beda-beda rasulnya ya. Iya. Begitu diturunkan ke bumi artinya nabinya berbeda. Nah, kayak yang kita akan bahas lah ya, Nabi Isa misalnya kan. Nabi Isa turunnya kitab Injil karena di zamannya, kemudian disempurnakan dengan Rasul terakhir, Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad, Rasul Muhammad. Itu kan tetap Rasulnya sama, hanya pembawanya, nabinya berbeda-beda sesuai zamannya, diterjemahkannya berbeda-beda. Artinya Rasul yang sama, Tuhan yang sama, begitu di alam zahir diterjemahkannya berbeda-beda sesuai dengan waktunya, sesuai dengan zamannya, begitu ya Bang Munajat ya. Ayat Al-Anbiya 92 itu secara kodimnya memang satu, itu penjelasannya ya Bang. Jadi kalau dikatakan memang agama yang satu itu agama tauhid, memang itu benar karena tadi melalui kerasulan yang sama, Tuhan yang sama, tetap diterjemahkan oleh nabi yang berbeda sesuai zamannya. Begitu ya Mbah Munajat ya. Maksudnya ini bunyi berstatement atau pengen nanya lagi? Nanya lagi, maksudnya yang saya sampaikan itu betul demikian atau ada tambahan gitu? Mungkin memperjelas lagi. Ya, memperjelas. Buat kalau saya. Bahwa alam ketuhanan kan tidak teridentifikasi, makanya tidak pas sebenarnya kalau kita berargumentasi, berpendapat di alam ketuhanan. Diskusi lagi ya. Karena ketika kita diskusi itu melahirkan argumentasi. Argumentasi itu baseline-nya adalah akal rasional. Itu kalau orang yang berpikir. Kalau yang parah lagi udah argumentasi tidak pakai akal itu. Sementara alam ketuhanan itu pakai akal rasional secanggih apapun, sejenius apapun itu tidak mampu menjangkau karena laisa kamitslihi syai'un. Tetapi ada entitas dalam diri manusia namanya ruhani. Nah, ruhani itu memungkinkan untuk bersambung ke dalam sistem wasilah, itu pun tidak bisa bersambung secara langsung. Walaupun pada bahasan yang paling tinggi di ilmu tasawuf itu bisa sampai ke sana lah, tapi ini kita belum akan membahas tentang itu. Maka dari itu memang sebaiknya kita membatasi bahasan tentang alam maha qadim. Tapi intinya apa adalah itu ada. Karena Tuhannya ada, sehingga alam maha qadimnya pun ada. Nah, karena Tuhan ingin dikenal, itu ada hadisnya, sesungguhnya Tuhan adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Tetapi karena ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk. Itu hadis qudsi itu. Nah, untuk bisa dikenal oleh makhluk, ada sistem rohani itu namanya sistem tali wasilah. Sehingga dari alam yang tidak terdefinisi diturunkan ke alam yang qadim. Alam qadim di sana juga tidak ada nama karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Atau kalau dalam bahasa bumi, dalam perspektif manusia, itu namanya cahaya, namanya nur, namanya partikel gelombang. Makanya sebenarnya belum bisa dikasih nama juga gitu. Kalau membuat persamaan di alam dunia ya, yang paling mirip adalah medan kuantum itu. Jadi partikel subatomik itu kan tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi juga gitu. Walaupun ini lebih tersembunyi dari itu. Karena ini ilmu rahasia ya, Mbak Mun ya, kalau disampaikan di dimensi yang berbeda, pemahamannya jadi akan berbeda gitu. Jadi memang harus hati-hati sekali kami menyampaikan ini. Bukan rahasia, kompatibilitas. Jadi kalau memahami alam qadim, memakai ruhani.
Gitu, yang jadi masalah kan itu memahami alam qadim pakai akal nggak akan mampu itu. Jadi akal itu instrumen di alam dunia gitu. Jadi instrumen yang untuk memahami alam realitas, hukum-hukum sunatullah. Jadi ketika memahami agama Yahudi, ya ketika sudah mewujud di alam dunia, Nabi Musa, kitabnya kitab Taurat, dan itu bukan menyempurnakan Bunyai, tetapi kompatibel di zamannya, gitu. Kalau Quran, ya tidak kompatibel di zamannya Nabi Musa, itu. Al-Quran cocok di zamannya Nabi Muhammad, Injil cocok di zamannya Nabi Isa. Nanti kalau menyempurnakan ada orang tanya lagi, oh berarti kalam Allah tidak sempurna dong itu. Jadi semuanya sempurna, sempurna, kompatibel di zamannya. Tapi aslinya semuanya satu. Itu jadi pas sekali dan betul sekali. Hakul yakin itu Quran surat Al-Anbiya 92. Itu. Demikian Bunyai sepertinya udah pas lah ya. Iya. Jadi terima kasih, sudah sangat gamblang penjelasannya, ini saling melengkapi. Jadi yang jelas yang sudah disampaikan dengan surat Al-Anbiya 92 itu adalah sudah sangat benar, mutlak, karena memang itu agama yang satu, Tuhan yang satu. Jadi intinya itu, dan malam ini kami hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kita akan sambung kembali di lain kesempatan. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.